Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Masih dalam bab muhafadzah ya, muhafadzah 'alal a'mal, yakni menjaga keistiqomahan dalam beramal. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla ulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Fulan di sini ialah sahabat yang lain dan tidak dijelaskan nama beliau. Nanti kita baca faedahnya. Jangan seperti fulan, dahulu dia rutin ya, senantiasa sholat malam, fatoraka qiyamal, akan tetapi dia kemudian meninggalkan sholat malam, yakni sholat tahajud. Dari hadis ini ada pelajaran, yakni boleh seseorang memperingatkan dengan menyebutkan contoh ya, dengan membandingkan sebagai pelajaran ya. Ini masih dalam hal yang dibolehkan. Ada kemungkinan dari diibhamkan, disembunyikan nama seorang ini, ada kemungkinan disembunyikan oleh Nabi sendiri, tidak disebutkan nama beliau. Ada kemungkinan ini dari perawi hadis, memang tidak disebutkan nama ya. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Dan terkadang merahasiakan nama ini merupakan sesuatu yang memang disyariatkan ya. Ada dua alasan, yakni meninggalkan nama seseorang ketika menyebutkan contoh yang buruk ya. Tadi kasusnya ialah wahai Abdullah bin Umar atau wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti fulan. Fulan ini kan disembunyikan namanya. Ini faedahnya ada dua. Yang pertama ialah menutupi aib seorang muslim, dan ini merupakan asas dalam muamalah kita ya, sesama kaum muslimin, yakni menyembunyikan aib saudaranya ya. Dan seseorang yang menutupi aib saudaranya ini di dunia akan Allah tutupi dari aibnya, dan di akhirat akan ditutupi aibnya di akhirat, yakni diampuni kesalahan-kesalahannya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah faedah dari menyembunyikan nama seseorang dari contoh yang buruk ialah karena seseorang itu ada kemungkinan berubah ya. Misal tadi disebutkan jangan seperti fulan yang dulu sholat sekarang tidak sholat malam ya. Maka kalau andai Nabi menyebut atau perawi itu menyebut nama fulan itu dengan nama yang sesungguhnya, seseorang akan berpedoman dengan nama, bukan pedoman pada tabiat perbuatannya. Karena bisa jadi seseorang atau fulan ini nanti kelak akan berubah lagi, yakni berubah menjadi seseorang yang gemar rutin mengerjakan sholat malam. Jadi untuk hati-hati, maka terkadang kita lebih baik menyembunyikan nama fulan ya, dari contoh yang buruk, walaupun asasnya boleh menyebutkan, membandingkan ya. Jangan seperti fulan ya. Tapi menyembunyikannya ini lebih baik. Kalaupun mau menyebutkan, ini ada kaidahnya, yakni apabila seseorang berbuat buruk dengan terang-terangan, ini boleh terkadang disebutkan nama, atau menyebutkan tokoh ahli bid'ah, ini juga boleh menyebutkan nama ya. Akan tetapi di sini tentu dengan syarat-syarat yang ketat dan harus didasari ilmu.
Hadis berikutnya atau sebelumnya, keterkaitan hadis ini dengan bab ialah seseorang hendaknya menjaga amalan meskipun itu amalan sunnah ya, kalau sudah menjadi rutinitas ya, karena tentu amalan sunnah itu merupakan amalan yang bisa menjadikan kecintaan Allah kepada orang yang mengamalkan amalan sunnah tadi. Hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata rakaatan, rawahu Muslim. Dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah kebiasaan Rasulullah SAW jika terluput sholat malam dikarenakan wajah ya, nanti wajah kita cari ya, karena capek atau karena apa, atau ketiduran karena capek atau karena selainnya, atau sakit walau alam ya, wajah ini nanti kita cari ya, atau sebab lainnya ya, maka sholat minan nahari sinta asrota rakaatan, maka beliau sholat di siang harinya, yakni ini dikaitkan dengan hadis-hadis sebelumnya, yakni antara sholat subuh hingga menjelang sholat zuhur ya. Beliau sholat ya, maka di siang harinya beliau sholat 12 rakaat. Para ulama menjelaskan sholat beliau 12 rakaat ini karena beliau memiliki kebiasaan sholat witir 11 rakaat di malam hari. Maka ketika beliau terluput sholat witir di 11 rakaat, maka beliau menggenapkan 12 di siang hari. Karena siang hari itu tidak ada witir ya. Witir itu hanya di malam hari ya. Ada yang beranggapan ya beliau mengqadha amalan itu karena amalannya wajib. Karena amalannya wajib, karena sholat witir itu wajib bagi Nabi, tidak selain beliau. Ada yang mengatakan ini amalan sunnah dan boleh qadha pada amalan sunnah yang sunnahnya itu karena tanpa sebab ya. Ada ibadah yang sunnah mutlak atau sunnah tanpa sebab, tanpa diiringi sebab. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ini. Misal seseorang yang terluput dari sholat witir di malam hari, maka kalau kebiasaan dia witir 3 rakaat, maka dia qadha sholat sunnah witirnya ya, ini qadha sunnah kata Syekh Utsaimin, bukan qadha wajib. Jadi ada syariat qadha amalan sunnah. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Dia mengqadhanya maka digenapkan menjadi 4 karena tidak boleh witir di siang hari. Kalau kebiasaannya witir 5 rakaat, maka dia qadha 6 rakaat. Ini contoh yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sekaligus ini merupakan seseorang yang merutinkan amalan tanpa dalil, selama ia tidak menganggap itu lebih afdol, tidak menganggap itu lebih sunnah, maka ini boleh seseorang merutinkan. Misal seseorang ya merutinkan zikir la ilaha illallah sehari 100 kali ya, maka boleh, seperti ini boleh, selama ia tidak meyakini 100 ini bilangan yang istimewa ya. Karena melebihkan, mengistimewakan amalan itu butuh dalil. Akan tetapi merutinkannya ini tidak mengapa ya. Jadi bukan zat ibadahnya, akan tetapi itu hanya sekedar rutinitas ya. Ini boleh ya. Ini boleh. Karena beliau mencontohkan ini ada beberapa orang yang rutin witir 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat. Ini rutin, dan merutinkan ini tidak masalah ya. Karena sesuatu yang tertib itu terkadang lebih mudah untuk diamalkan. Misal seperti tertib seseorang yang mengadakan daurah atau mengadakan pengajian. Ini juga bukan sesuatu yang bid'ah ya, selama tidak menganggap hari-hari tersebut hari yang lebih utama.
Karena sekali lagi menganggap lebih utama itu butuh dalil. Misal seseorang mengadakan kajian rutin setiap Senin Wage atau Senin Pahing, ya, maka tidak mengapa dia setiap Senin Wage atau Senin Pahing itu pengajian, selama tidak menganggap hari itu lebih utama daripada hari-hari yang lain, ya. Jadi rutinitas itu sesuatu yang asalnya boleh, ya, bukan perkara yang bid'ah. Wallahu alam. Kembali ke qadha amalan sunnah. Jadi yang diqadha itu ialah amalan sunnah yang sifatnya bighairi sabab, tanpa sebab. Karena ada ibadah sunnah yang ada sebab. Misal sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Ini dilakukan karena masuk masjid. Ada sholat sunnah wudhu, dilakukan karena setelah wudhu, ya, maka berbeda. Kalau sholat sunnah yang dengan sebab, maka tidak ada qadha, ya. Misal dia memberi contoh, seseorang yang masuk masjid kemudian ia lupa, ya, lupa tidak sholat tahiyatul masjid, ya. Dan wallahu alam sholat tahiyatul masjid itu ialah sunnah, ya, tidak wajib, ya, hukumnya sunnah. Kalau dia lupa dan terlampau waktu yang sudah lama, maka tidak ada qadha, maka tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan lagi, maaf, ya, tidak ada kesunahan lagi. Jadi sudah terluput dari fadilah, ya. Yakni di sini disebutkan dalam teks syarah, walam yadkur illa ba'da muddatin tawilatin saqatat anhu, ya. Dia tidak ingat, ya, kecuali setelah selang waktu yang lama, maka saqatat anhu, maka kesunahannya sudah terhilangkan, kesunahannya sudah hilang. Misal seseorang wudu, dia lupa tidak sholat sunnah wudu, ya, maka kalau ingatnya sudah lama, maka tidak ada lagi kesunahan untuk sholat sunnah wudu. Berbeda dengan sholat yang tanpa sebab. Misal sholat malam itu tanpa sebab, maka dia boleh mengqadha, ya, di siang hari, ya, dan tidak hilang kesunahannya, bahkan tercukupi kesunahannya, ya. Qadhanya itu bisa menambal dan masih teranggap kesunahannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita baca di pertemuan sebelumnya, ya. Ini pentingnya seseorang, ya, kita semua untuk menjaga rutinitas amalan-amalan yang sifatnya sunnah, ya. Karena ya kalau yang wajib nggak usah disebutkan, wajib itu tetap dikerjakan, ya. Wajib bukan pembahasan kita, karena wajib itu tidak boleh ditinggalkan, ya. Dan insya Allah kalau seseorang itu mudah beramal dengan amalan sunnah, tentu lebih mudah lagi untuk melakukan amalan yang wajib, karena yang wajib itu tentu pahalanya lebih besar dan tingkat perintahnya itu lebih ditekankan, ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kita di atas kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.